Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pencinta kisah misteri dan cerita horor. Pernahkah kalian membayangkan berada sendirian di sebuah tempat krematorium pada tengah malam, di tempat yang sunyi, di antara kabut dan aroma tanah basah? Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam ruangan yang seharusnya kosong. Malam ini kita akan menyusuri sebuah kisah mistis yang dipercaya terjadi di kawasan krematorium TPU Cikadut, Bandung. Sebuah tempat yang menyimpan banyak kisah tentang kematian. Namun konon, tidak semua yang datang ke sana benar-benar ingin pergi. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai. Matikan lampu kamar, gunakan headset, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena bisa jadi saat kalian mendengar suara ketukan dalam cerita ini, ada sesuatu di sekitar kalian yang sedang mengetuk, menunggu untuk dibukakan. Malam itu, hujan baru saja berhenti mengguyur kawasan Cikadut. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan kompleks pemakaman. Lampu-lampu jalan hanya menyala redup, seolah cahayanya enggan menembus kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Di salah satu sudut TPU Cikadut, berdiri sebuah bangunan krematorium yang jarang didatangi orang pada malam hari. Bukan karena tidak ada aktivitas, tetapi karena sebagian orang percaya ada sesuatu yang masih tinggal di sana. Namanya Denny. Ia bekerja sebagai petugas malam yang bertugas memeriksa area krematorium dan memastikan tidak ada gangguan sebelum proses kremasi dilakukan. Keesokan harinya, malam itu, sekitar pukul 11:30, Denny sedang duduk sendirian di ruang kecil dekat pintu masuk. Hujan telah berhenti. Suasana begitu sunyi, hanya suara tetesan air dari atap dan suara serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba Denny mengangkat kepalanya. Suara itu terdengar dari arah pintu belakang bangunan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara tersebut hanya ranting pohon yang jatuh. Namun, beberapa detik kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Denny mengambil senter dan berjalan menuju pintu belakang. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman yang basah, kabut, dan deretan pepohonan yang bergerak. Perlahan tertiup angin. Denny menghela napas. Namun ketika hendak menutup pintu, ia mendengar suara seorang perempuan. "Pak,
Denny terdiam. Suara itu sangat pelan, seperti berasal dari seseorang yang berdiri cukup jauh. Pak, tolong buka. Denny langsung menyorotkan senternya ke arah halaman. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Pak, oh, Pak, saya belum selesai. Denny berbalik dengan cepat. Tidak ada siapapun. Namun dari arah ruang krematorium terdengar suara mesin yang tiba-tiba menyala. Denny membeku. Ia tahu betul bahwa mesin krematorium itu tidak mungkin menyala sendiri. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju ruangan tersebut. Pintu ruang kremasi sedikit terbuka. Denny mendorongnya perlahan. Di dalam, ruangan itu gelap. Namun dari salah satu sudut, terdengar suara sesuatu bergerak. Denny mengarahkan senter, dan saat cahaya menyinari lantai, ia melihat jejak kaki basah mengarah dari pintu belakang menuju ke dalam ruangan krematorium. Denny mundur perlahan. Jejak itu berhenti tepat di depan tungku. Lalu terdengar suara ketukan dari dalam tungku. Denny menahan napas. Ketukan itu terdengar semakin keras. Denny segera berlari keluar dan mengambil teleponnya. Ia mencoba menghubungi petugas lain, namun tidak ada sinyal. Di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara perempuan tadi. Pak, Denny menoleh. Di ujung lorong berdiri seorang perempuan dengan pakaian putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah kuyup. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai. Denny tidak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya tertutup rapat. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Kenapa saya dibakar?" Denny mundur. Apa maksud kamu?" Perempuan itu perlahan membuka matanya. Namun, matanya tidak memiliki bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Kemudian, ia tersenyum. "Saya belum meninggal." Denny langsung berlari menuju pintu utama. Namun sebelum ia sempat keluar, seluruh lampu bangunan mati. Kegelapan memenuhi ruangan. Dan dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat. Denny menutup matanya dan membaca doa dengan suara gemetar. Lalu, sebuah bisikan terdengar tepat di telinganya. "Jangan nyalakan api." Denny membuka mata. Di hadapannya tidak ada siapa-siapa. Namun pintu utama sudah terbuka. Ia langsung berlari keluar dari bangunan. Malam itu, Denny ditemukan oleh petugas lain sekitar pukul 3 pagi. Ia duduk di dekat gerbang TPU dalam keadaan pucat dan tubuh menggigil. Ketika ditanya apa yang terjadi, Denny hanya menunjuk ke arah krematorium. "Jangan masuk ke sana."
Kenapa? Denny menelan ludah. Karena malam ini ada yang minta pulang. Sejak kejadian itu, Denny tidak pernah lagi mau bekerja pada malam hari. Namun, menurut cerita yang beredar, setiap kali krematorium itu digunakan pada malam hari, beberapa petugas sering mendengar suara ketukan dari dalam ruangan. Dan jika seseorang cukup berani untuk mendekat, akan terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan nyalakan api." Karena menurut kepercayaan sebagian orang, tidak semua yang datang ke tempat krematorium benar-benar datang untuk dibakar. Ada yang datang karena masih mencari tubuhnya. Ada yang datang karena belum menerima kematiannya. Dan ada pula yang datang untuk mencari orang yang dulu telah membakarnya. Jadi, jika suatu malam kalian melewati kawasan TPU Cikadut dan mendengar suara ketukan dari sebuah bangunan yang seharusnya kosong, jangan pernah menjawab, karena bisa jadi yang mengetuk bukanlah orang yang ingin masuk, melainkan sesuatu yang sudah menunggu kalian dari dalam. Itulah kisah mistis tentang krematorium TPU Cikadut. Sebuah tempat yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, namun bagi mereka yang pernah merasakan keheningan malam di sana, tempat itu menyimpan cerita yang jauh lebih panjang daripada yang bisa kita bayangkan. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah kematian, melainkan sesuatu yang masih tertinggal setelah kematian itu datang. Jika kalian menyukai cerita horor dan kisah mistis seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah suara ketukan dari dalam krematorium itu hanya sebuah kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang masih menunggu di sana? Dan ingat, jika malam ini kalian mendengar suara ketukan, jangan langsung membuka pintu, karena mungkin yang mengetuk bukanlah seseorang yang ingin masuk, melainkan sesuatu yang sudah tahu kalian sedang berada di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Dan jangan lupa tetap nyalakan lampu jika kalian masih berani tidur sendirian malam ini.